Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sehat semua, amin. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa, amin. Haleluya. Katakan buat kiri kanan, shalom Tuhan mengalir atasmu. Haleluya. Shalom Tuhan mengalir atasmu. Di rumah juga setiap yang mendengar, katakan shalom Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mungkin kita sudah dengar berulang-ulang. Kita sudah baca berulang-ulang. Tetapi beta percaya setiap firman Tuhan ketika disampaikan selalu baru dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, saya jemput semuanya, kita berdiri. Haleluya. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur 92, kita baca pada ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15 sama-sama, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 16 sama-sama, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang di tempat ini. Haleluya. Saya mengangkat judul khotbah pada hari ini adalah orang benar yang bertumbuh. Haleluya. Kita akan belajar sama-sama. Apa itu orang benar? Orang benar dalam perjanjian lama adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena perbuatan-perbuatan mereka yang benar. Contohnya Abraham. Contoh lain Nuh, Daniel, dan juga Ayub. Orang benar dalam perjanjian baru adalah orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Itu orang benar. Sekarang kata bertumbuh. Bertumbuh asal katanya tumbuh. Ya. Yang artinya timbul, bertambah, berkembang, berlipat. Jadi orang benar yang bertumbuh adalah orang yang hidup dalam kebenaran Yesus Kristus. Dia percaya kepada Yesus Kristus dan ia hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, dan setiap hari selalu bertambah-tambah iman percaya. Kehidupannya selalu dibaharui. Itu orang benar. Orang baik. Apakah orang baik adalah orang benar? Belum tentu. Orang baik bisa saja dia melakukan, orang baik itu orang yang melakukan hal-hal baik sesuai dengan norma-norma kehidupan. Bisa saja dia baik, dia melakukan hal-hal yang baik, tetapi dia mempunyai tujuan tertentu. Orang benar sudah pasti dia adalah orang baik.
Karena ia hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Pertanyaannya, selama ini Bapak Ibu, saudara-saudara, beta, apakah ketong ini orang benar atau orang baik? Semua orang pingin menjadi orang benar. Betul? Ya, ketong semua pingin menjadi orang benar. Tetapi untuk menjadi orang benar tidaklah mudah. Tidak seperti membalik telapak tangan, tiba-tiba berubah. Butuh proses. Seseorang yang menjadi orang benar tidaklah serta-merta ia akan berubah seketika itu juga. Ada proses yang harus dilalui, ada harga yang harus dibayar. Waktunya cukup lama. Ada orang yang baru mengikuti Yesus setia, tapi dia berpikir bahwa wow, beta ini sudah orang benar sekali nih. Sudah melayani Tuhan. Bisa jadi kamu melayani Tuhan. Bisa jadi kita melayani Tuhan. Tetapi semua itu akan dapat terlihat. Kita akan belajar sama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang Alkitab, fakta apa yang Alkitab catat supaya seseorang tahu bahwa dia adalah orang benar? Alkitab menyatakan, dari mulut orang benar terucap hikmat. Lidahnya menyatakan hukum. Lidah orang benar itu tidak bercabang lidah. Ketong bisa ukur. Apakah ketong ini orang benar atau cuma orang baik? Apakah ketong pun lidah ini bercabang? Suka bicara sesuatu di sini lain, di sana lain? Ataukah kita seperti yang Alkitab katakan, bahwa kita hidup di dalam hukum, dalam hikmat, sehingga setiap perkataan kita ya dan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, Alkitab juga katakan dalam Amsal 10, katakan bahwa mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Itu orang benar. Untuk mendeteksi sejauh mana kita, apakah kita orang benar atau orang baik, Bapak Ibu bisa introspeksi kita masing-masing. Kemudian firman Tuhan katakan dalam Mazmur, Tuhan mengenal jalan orang benar. Amin. Lebih jauh lagi Tuhan katakan dalam firman, dalam Alkitab, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan telinganya kepada orang benar yang ketika orang benar berteriak, Tuhan dengar. Karenanya firman Tuhan bilang begini lagi, orang benar, doa orang benar, bila dengan yakin akan besar kuasanya. Sudahkah kita menjadi orang benar? Kalau kita menjadi orang benar, pastikan firman ini hidup di dalam kita semua. Lebih jauh lagi, fakta Alkitab yang menunjukkan orang benar adalah orang benar. Dia hidup oleh iman. Karena dia hidup oleh iman, terserah mau musim apa terjadi dalam kehidupan. Ketika dia hidup di dalam musim yang penuh dengan kepahitan, dia akan tetap kuat. Karena iman percayanya kepada Tuhan begitu luar biasa. Hidupnya tidak tergantung dengan musim apa yang terjadi. Mau musim gempa,
Tuhan, ya dan amin. Apalagi yang Alkitab katakan tentang orang benar? Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Haleluya. Kalau berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, dia mau berjalan kemana saja, berkat itu selalu mengikuti dia karena ada di atas kepalanya. Dia tidak takut dengan segala keadaan yang tengah terjadi. Dampak COVID begitu menghancurkan banyak orang. Ada orang-orang yang stres karena kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang putus asa karena beban kehidupan. Ada orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Mau begini takut, mau ke sana takut. Semuanya hidup dalam ketakutan. Tapi Tuhan katakan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ingat, janji Tuhan bahwa berkatnya ada di setiap orang benar. Karenanya Mazmur 5 ayat 13 bilang, sebab Tuhan yang memberkati orang benar. Kalau Tuhan yang memberkati orang benar, siapa yang mau tutup pintu berkat kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lebih lagi Amsal 13 bilang begini, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Luar biasa. Janji Tuhan bagi orang benar. Jadi jangan takut untuk menjadi orang benar. Ketong semua harus berupaya untuk menjadi orang benar. Sing mudah hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pola hidup dunia yang ingin menghancurkan, yang penuh dengan berbagai intrik. Tapi mari kita hidup dalam pola hidup Tuhan. Pola hidup Tuhan beda dengan pola dunia. Beta kasih contoh. Pola hidup dunia, ketika orang jahat ketong, ketika kita difitnah, ketika kita dijahati, pola hidup dunia bilang pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Sehingga dunia mengajarkan bahwa ketika orang menjahati kita, orang berbuat hal-hal yang tidak mengenakan kepada kita, kita harus balas. Itu yang ditawarkan dunia. Tetapi pola hidup Tuhan, belajar dari Yesus, ketika dia diperhadapkan pada keadaan di mana dia harus dicaci, dimaki, dihina, dipukul, diludahi, tapi Yesus yang membalas. Yesus yang balas apa-apa. Hak pembalasan sebenarnya itu adalah hak Tuhan, hak Bapa. Tapi dunia selalu mengambil alih hak Tuhan. Sehingga ketika kita dijahati orang, kita akan selalu berusaha, aduh beta mesti balas. Kalau bisa lebih kejam dari yang dia sudah perbuat buat beta. Kalau dia fitnah beta, berarti beta juga harus balas fitnah, bahkan lebih kejam lagi. Tetapi pola hidup kerajaan surga ajar kita untuk tidak membalas fitnahan dengan fitnahan. Tapi mari kita angkat tangan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Hak pembalasan itulah hak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Selanjutnya ketong akan belajar tentang apa yang ketong bacakan tadi. Alkitab menyatakan, menggambarkan orang benar itu seperti pada ayat 13 ini. Kita lihat 13a dulu, kita baca sama-sama. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Di situ dulu.
Apa istimewanya pohon kurma yang firman Tuhan mau nyatakan buat ketemu semua hari ini? Ternyata firman Tuhan menulis tentang pohon kurma ini 50 kali dalam Alkitab. Sesuatu yang diulang 2 kali, 3 kali itu penting. Dan ini diulang tentang pohon kurma sampai 50 kali. Itu berarti ini penting. Yang harus kita pelajari bersama dari pohon kurma ini apa sih? Pohon kurma ini dia bisa tumbuh secara ajaib di padang pasir. Padang pasir, katong sudah tahu semua tuh. Mungkin ada yang belum lihat secara langsung, tapi paling tidak katong semua sudah tahu, sudah dengar, sudah lihat di televisi mungkin. Padang gurun, padang pasir yang gersang, di situ pasir dan panasnya sangat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya, Ibu Hana, kami ke sana dan kami lihat, betul, sangat gersang. Padang gurun itu sangat gersang dan panasnya sangat luar biasa. Jadi ketika kami di dalam mobil, kami rasa segar karena mobilnya pakai AC. Waktu kami keluar, seperti ketika ketong bakar kue, Ibu Hana di sini biasa bakar kue. Ketika ketong buka itu oven, lalu uap panasnya kena pada kita. Itu panas di sana luar biasa, sangat menyengat. Seorang petani ketika dia mau menanam biji kurma, dia akan mulai menggali. Dia menggali, bukan menggali tanah seperti ketong di sini, tapi menggali pasir. Dia gali sekitar 2-3 meter. Kemudian buah kurma ini ditaruh, ditanam, lalu ditutup dengan pasir. Tidak hanya sampai di situ. Petani itu akan mengambil batu yang besar lalu menindih buah kurma itu, tempat di mana dia ditanam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, karena ditindih dengan batu besar sehingga kurma ini, biji kurma ini, dia tidak bisa bertumbuh ke atas, tetapi dia bertumbuh ke bawah. Dia bertumbuh ke bawah terus hari ke hari sampai dapat sumber air di padang pasir ini, bukan di tanah seperti ketong yang ketong injak saat ini. Ini di padang pasir yang gersang, yang panas. Untuk mencapai sumber air sangat lama, butuh waktu. Dan kurma ini akan bertumbuh ke bawah. Akarnya akan ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang, merambat. Terus akar itu akan mencari sumber air. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, baru menemukan sumber air. Ketika akar dari kurma ini sudah menemukan sumber air, akar itu menjadi kuat, barulah tumbuh ke atas. Biji kurma ini mulai bertunas ke atas, dan akhirnya tunasnya mendobrak batu yang menindihnya, sehingga batu itu hancur ataupun tergesek. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu akhirnya tunas kurma itu tumbuh. Semakin hari semakin tinggi, semakin kuat.
tegar, kuat, kokoh. Ketika badai padang pasir datang, tidak akan merobohkan. Karena akar daripada pohon kurma ini sampai ke kedalaman sumber air. Akarnya kuat, merembet ke kiri, ke kanan. Tumbuh terus menjadi besar. Dan akhirnya menghasilkan buah kurma yang manis. Sehingga para musafir yang lewat di padang gurun, ketika mereka melihat ada pohon kurma, mereka tahu bahwa di situ ada sumber kehidupan, ada sumber air. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita, orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akarnya, imannya kokoh di dalam Tuhan. Dia tidak mudah terombang-ambing oleh badai apapun. Akarnya kuat. Bahkan orang benar, kehidupannya akan menjadi berkat, sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitar. Sehingga ketika ada orang benar, orang-orang akan bilang, wow, beta mau belajar dari orang benar ini. Karena di situ ada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah gambaran dari orang benar menurut pembacaan firman kita. Orang benar harus bertunas seperti pohon kurma. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak ketemu semua belajar dari pohon kurma, belajar dari pohon ara simbangun, supaya ketemu bisa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, ketong ini masih ada di dunia, masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Jangan pikir, oh beta cuma melayani Tuhan, itu sudah sih. Ketong masih harus bertumbuh, jangan pernah puas dengan apa yang ada saat ini. Tapi mari kita bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Sampai beta selalu kalau bilang iman beta harus bertumbuh sampai beta merasakan isi hati Tuhan. Sampai beta bisa menyatakan dalam beta pun hidup, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.